Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proposal tugas proyek ICT Literasi dengan judul meningkatkan jumlah pengguna aplikasi TikTok sebagai pemanfaatan digital marketing. Kami dari kelompok 5 dan inilah anggota kami. Ada Evi Purwati, ada Asma Hanifah, ada Wanda Yulestari, ada Naufa Rahman Akbar, dan terakhir ada Adonia Vincent Natael. Agar memperoleh manfaat dari video yang kami buat, tolong simak baik-baik penjelasan dari kami ya. Terima kasih. Apa sih tujuan dari diciptakannya TikTok? Tujuan dari TikTok sendiri sebenarnya adalah sebagai platform yang memfasilitasi perekaman dan pengeditan video dengan fitur unik yang mendukungnya. Kemudian video tersebut dapat diunggah secara publik maupun secara privasi. Hal yang paling menonjol adalah karena lonjakan popularitas aplikasi ini yang berfokus pada video durasi pendek, maka TikTok menjadi pelopor bagi platform sosial media lain untuk menambahkan video pendek juga sebagai fitur terbaru mereka. Contohnya pada Reels Instagram dan Short Video. Sejarah kemunculan TikTok dan perkembangannya. TikTok adalah bibit dari aplikasi Douyin. Siapa sangka aplikasi yang kita kenal sekarang sebagai TikTok pada awalnya bukan datang sebagai TikTok loh. Awalnya Zhang Yiming mendirikan perusahaan bernama ByteDance pada 2012, di mana Zhang Yiming mengembangkan aplikasi Douyin yang merupakan cikal bakal dari terciptanya TikTok. Namun, aplikasi yang dikembangkannya kurang diminati oleh banyak orang akibat konsep yang ditawarkan tidak jauh berbeda dari aplikasi mengunggah video seperti YouTube yang kepopulerannya telah diketahui banyak orang. Zhang Yiming sempat dimarahi oleh pemodal dan hampir mengundurkan diri. Namun niatnya berubah ketika dia mendapatkan inspirasi ketika memperhatikan orang-orang yang hanya menonton video dalam durasi pendek, sehingga melahirkan konsep aplikasi pemutar video pendek yang menginisiasi pembuatan TikTok. Dalam jangka waktu 1 tahun, di tahun 2017, TikTok telah berhasil menarik 100 juta pengguna dengan 1 miliar jumlah penayangan per hari. TikTok mengambil alih Musical.ly. Jika Anda mengikuti trending platform sosial media, pasti tidak akan asing dengan aplikasi Musical.ly tersebut. Karena sebelum aplikasi TikTok menjadi populer seperti sekarang ini, Musical.ly lah yang menjadi trending pasar internasional, sehingga menarik perhatian ByteDance untuk diakuisisi dan digabungkan dengan TikTok pada akhir tahun 2017, agar mengurangi aplikasi pesaing dan dijadikan aplikasi kesatuan yang lebih besar lagi. Perkembangan aplikasi TikTok. Di awal kehadirannya, TikTok langsung menjadi viral di negara Jepang dan Thailand pada tahun 2017 nih. Kemudian disusullah dengan viralnya aplikasi tersebut di Indonesia pada tahun 2018. Namun pada awal kehadirannya, TikTok tidak disambut baik oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka menganggap bahwa orang yang menggunakan aplikasi tersebut aneh dan tidak terdidik. Tidak sedikit orang yang akan dibully jika ketahuan menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sempat melakukan blokir terhadap aplikasi TikTok pada Juli 2018 karena menerima lebih dari 2.000-an masyarakat yang mengadu tentang kualitas konten yang dianggap negatif. Dalam hal ini, TikTok tidak tinggal diam dan bersikap responsif. Sikap tersebut dapat dilihat dari upaya TikTok untuk menanggapi permintaan dari Kominfo dengan membuat sistem keamanan yang lebih baik dari sebelumnya untuk melakukan penyaringan terhadap konten yang negatif. Maka pada 10 Juli 2018, Kominfo memutuskan untuk membuka blokir pada TikTok. Setelah kejadian tersebut, TikTok menjadi populer kembali dengan citra yang lebih baik. Bahkan sekarang ini TikTok tidak hanya digunakan oleh masyarakat umum, namun para artis tanah air dan pejabat juga ikut andil dalam eksistensi di aplikasi TikTok. TikTok berkembang dengan cepat dari yang awalnya hanya dijadikan sebagai tempat hiburan menjadi tempat berbagi informasi, edukasi, cerita keseharian, tutorial, bahkan sebagai tempat berjualan. Halo, di sini saya akan menjelaskan metode apa saja yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan 2 metode ya. Yang pertama adalah metode yang digunakan adalah metode penelitian kasual komparatif. Metode penelitian kasual komparatif juga disebut dengan penelitian ex post facto. Metode kasual komparatif digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara pengamatan terhadap akibat yang
Ada dengan mencari faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, kita menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak, pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis dugaan sementara yang digunakan dalam penelitian. Adapun diagram alir seperti di gambar. Nah, adapun yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah mengapa orang menggunakan TikTok. Mengapa harus TikTok? Apa yang TikTok lakukan? Dan beberapa survei-survei dari TikTok sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UTS di mata kuliah ICT Liberasi yang berjudul meningkatkan jumlah pengguna aplikasi TikTok sebagai pemanfaatan digital marketing. Perkembangan zaman diiringi dengan teknologi dan komunikasi sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Di era ini, setiap manusia tidak terlepas dari teknologi dan komunikasi. Pada Januari 2022, riset dari data Reportal menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6% dari tahun sebelumnya. Bagaimana sistem marketing itu sendiri di TikTok menurut data dan jurnal yang tepat? Aplikasi TikTok di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk beraktivitas hingga berbisnis oleh masyarakat. Keuntungan yang akan bisnis Anda dapatkan di TikTok marketing diantaranya meningkatkan brand awareness, membangun komunitas yang interaktif, meningkatkan penjualan produk dan layanan, mendapatkan feedback langsung dari pelanggan dan audiens. Lalu berikutnya, menyediakan layanan pelanggan, mengiklankan produk dan layanan untuk menargetkan audiens. Lalu ada pun 10 strategi melakukan marketing di TikTok adalah: yang pertama, pelajari cara kerja TikTok. Tetapkan tujuan yang selaras dengan tujuan bisnis Anda. Tentukan audiens target Anda. Buatlah konten menarik. Gunakan hashtag untuk membuat video. Menggunakan jasa influencer marketing. Posting konten secara berkala. Lalu membalas komentar-komentar dari audiens. Selanjutnya, lacak progres Anda. Maksimalkan TikTok Ads. Setelah dilakukan diskusi kelompok, output yang kita dapat adalah jurnal. Berdasarkan jurnal yang kami buat tentang meningkatkan jumlah pengguna aplikasi TikTok sebagai pemanfaatan digital marketing, dapat dihasilkan output yang pertama, memberikan pemahaman tentang pentingnya TikTok dikarenakan TikTok menjadi media yang cukup efektif berdasarkan data dari periklanan ByteDance, di mana jumlah pengguna TikTok di Indonesia mencapai 92,07 juta pada tahun 2022. Lalu yang kedua adalah harapan pelatihan agar pelaku usaha lebih memahami pentingnya peran TikTok untuk mendukung pemasaran digital. Lalu target pencapaian dari jurnal yaitu memberikan data terbaru terkait peran TikTok dalam pemasaran digital dalam bidang akademis agar kajiannya terus berkembang. Lalu memberikan masukan kepada praktisi tentang peran TikTok sebagai pemasaran digital melalui jurnal. Perkembangan masa depan TikTok di bidang marketing. Menurut kami, perkembangan TikTok itu pada masa yang akan mendatang dalam
bidang marketing sangatlah berkompetensi untuk bisa lebih maju lagi, karena setiap orang yang memiliki lebih dari 100.000 ataupun lebih followers dapat mempromosikan produk atau barang yang akan kita jual kepada seluruh masyarakat. Kita juga bisa menjadi sebagai media reseller ataupun semacamnya untuk mempromosikan produk ataupun barang dari orang lain yang dipercayakan kepada kita untuk diperjualkan atau dipromosikan ke followers atau pengikut kita yang ada di TikTok tersebut. Semakin besar followers atau pengikut kita dalam media TikTok, maka kepercayaan sebuah perusahaan atau company akan semakin besar juga, dan produk yang akan kita promosikan atau diperjualbelikan akan semakin banyak peminat, dan juga yang akan membeli produk tersebut atau barang yang kita promosikan itu semakin banyak, sebagai bentuk support mereka kepada kita sebagai influencer yang bisa menyenangkan dan menghibur mereka. Nah, menurut kami juga TikTok ini juga bisa menjadi suatu aplikasi e-commerce yang bisa menjadi media untuk menjual berbagai macam produk, seperti halnya dengan e-commerce yang lainnya. Karena di TikTok kita juga bisa berdagang atau mempromosikan produk kita dengan cara live ataupun live streaming, dan juga bisa mereview produknya secara langsung. Jadi sebagai viewers kita juga bisa melihat produknya ataupun produknya secara langsung saat digunakan akan seperti apa, dan juga tertera contoh produk yang tersedia yang ada di live kita. Karena semakin berkembangnya TikTok itu di masa depan, TikTok juga harus meningkatkan dalam suatu sistemnya ataupun peningkatan dalam sistem marketing itu supaya agar lebih aman ataupun lebih terjamin keamanannya. Nah, menurut kami untuk kedepannya juga TikTok harus mengedepankan keamanannya juga untuk semua pengguna, baik itu sebatas viewer ataupun influencer yang ada di media TikTok tersebut. Karena sekarang banyak terjadi penipuan di berbagai aplikasi. Jadi TikTok juga harus membuat keamanan yang sangat terjamin, karena keamanan tersebut bisa berupa konfirmasi password secara berulang untuk menjauhkan dari para peretas ataupun hacker. Kemudian keamanan dengan fitur pindai wajah ataupun face screening itu juga bisa aman karena kita harus menggunakan wajah kita yang asli, jadi kita tidak bisa diretas dengan mudah, sehingga hanya orang yang sudah tertera itu di keamanan wajahnya yang bisa mengaksesnya. Keamanan yang selanjutnya adalah kita juga bisa menggunakan atau berupa verifikasi tentang identitas diri kita yang hanya kita bisa tahu kalau itu tentang diri kita, dan orang lain yang ingin meretas kesulitan untuk mengaksesnya, karena dengan suatu ciri khas identitas kita sebagai verifikasi untuk keamanan akun kita bisa mengerti dan akan aman karena hanya kita yang tahu apa ciri khas kita ataupun identitas diri kita untuk keamanan kita tersebut. Jadi untuk para peretas ataupun hacker susah untuk meretasnya akun kita. Dan terakhir, untuk keamanan dalam bidang marketing ini juga kita bisa menggunakan pihak ketiga untuk pembayaran, atau juga bisa membayar melalui QRIS, e-wallet, ataupun transfer bank. Jadi jika ada penjual yang langsung mengirimkan rekening mereka tanpa adanya hal-hal tersebut, maka jangan lakukan transaksi. Dan kita juga bisa menggunakan verifikasi password, PIN, ataupun fingerprint untuk bisa melakukan transaksi.